Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDN Setiawan. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika. Hari ini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 1, yaitu mengidentifikasi masalah fungsionalitas jaringan pada perangkat melalui gejala. Uraian materi 1. Bersih tentang faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan dan identifikasi kerusakan pada komponen, yaitu faktor yang menyebabkan kerusakan. Yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik menyebabkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil dan mati mendadak dari sumber PLN. Yang kedua, mati atau tidak fungsinya komponen pada jaringan. Mati atau tidak fungsinya komponen pendukung jaringan disebabkan oleh korosi atau berkarat dan rusak. Identifikasi kerusakan pada masing-masing komponen. Yang pertama, server. Server adalah komputer yang biasa menyimpan data atau sistem operasi berbasis network. Gangguan komputer server mengalami kerusakan secara otomatis. Seluruh jaringan tidak berfungsi karena server merupakan pintu masuk dan sebagai pusat. Yang kedua, workstation. Workstation adalah komputer memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer yang lain. Kerusakan pada komputer workstation berarti komputer yang digunakan tidak masuk dalam jaringan sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan komputer server. Yang ketiga, hub atau switch merupakan terminal atau pembagi signal data bagi kartu jaringan network. Apabila terjadi kerusakan pada hub, dapat dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Yang keempat, network interface card atau kartu jaringan. Sebuah kartu jaringan yang terpasang pada sebuah komputer, server maupun workstation sehingga komputer dapat dihubungkan ke dalam sistem jaringan. Gangguan atau kerusakan pada kartu jaringan berakibat pada komputer tersebut tidak dapat masuk dengan sistem jaringan. Yang kelima, kabel. Kabel atau konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer yang lain atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Dan ada 3 jenis kabel yang digunakan, yaitu kabel serat optik menggunakan konektor SC atau ST. Gangguan ini sangat jarang dan tetapi memerlukan penanganan secara khusus dan untuk perawatan jaringan. Dan yang kedua, kabel UTP dengan konektor RJ45. Gangguan dan kerusakan pada kabel jenis ini adalah konektor yang tidak terpasang dengan baik dan susunan perkabelan yang salah dan kabel putus. Yang ketiga, jenis kabel koaksial dengan konektor BNC. Kabel jenis ini memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan dengan jenis kabel yang lainnya dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar dan tidak connect. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDN Setiawan.
Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika. Hari ini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 2, yaitu memilih masalah berdasarkan kelompok masalah. Yang pertama, hardware. Permasalahan yang sering muncul baik dalam pemasangan maupun setelah pemasangan. Jaringan LAN komputer dapat dibagi. Yang pertama, kerusakan atau kesalahan hardware mencakup seluruh komponen jaringan, antara lain mencakup server, workstation, kartu jaringan, pengkabelan, dan konektor. Yang kedua, kesalahan software. Kesalahan bagian software berhubungan dengan kesalahan bagaimana setting dan konfigurasi jaringan. Yang ketiga, kerusakan atau kesalahan hardware. Kerusakan atau kesalahan hardware yang sering terjadi adalah pada network inverter card, kartu jaringan, perkabelan, dan konektor. Kerusakan atau kesalahan pada jaringan sering disebabkan oleh koneksi atau hubungan yang tidak baik. Dan ini adalah network inverter card. Saya sudah menjelaskannya di kegiatan belajar 1. Dan ini juga saya sudah menjelaskan perkabelan dan konektor. Dan ini juga saya sudah dijelaskan. Yang kedua adalah software. Permasalahan yang sering muncul pada bagian software ini adalah umumnya bisa dikelompokkan menjadi kesalahan setting atau konfigurasi jaringan. Kesalahan setting konfigurasi sering terjadi pada kartu jaringan. Yang kedua, kesalahan protokol yang digunakan. Hal ini sering terjadi pada kartu jaringan yang menggunakan slot ISA karena penentuan harus dilakukan secara manual. Yang ketiga, kesalahan alamat IP. Yang keempat, kesalahan identifikasi klien dan server komputer. Yang kelima, kesalahan service network atau file dan print sharing. Yang keenam, kesalahan security system. Kesalahan pemasukan password pada saat masuk dalam jaringan sehingga tidak dapat masuk pada jaringan. Yang ketujuh, kerusakan file program. Dan kasus yang sering disebabkan oleh sistem operasi networking. Tidak bisa login dalam jaringan. Yang kedua, tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar network neighborhood. Yang ketiga, tidak bisa sharing file atau printer. Yang keempat, tidak bisa install network adapter. Yang kelima, komputer lain tidak dapat masuk ke komputer kita. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Andi Setiawan dari Prodi D3 Teknik Elektronika. Hari ini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 3, yaitu mengisolasi permasalahan. Mengisolasi permasalahan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang berakibat lebih fatal dalam jaringan. Tindakan pengisolasian dapat dipisahkan menjadi 2, yaitu pengisolasian permasalahan secara hardware. Tindakan pengisolasian kerusakan yang disebabkan oleh hardware harus dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Dan
Tindakan pengisolasian secara struktur dan sistematis dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan pertama mengisolasi kerusakan pada kartu jaringan. Yang kedua, mengisolasi permasalahan perkabelan dan konektor. Yang kedua, software. Pengisolasian protokol yang digunakan harus ditentukan pada saat instalasi software kartu jaringan. Permasalahan IP. Setiap komputer dalam jaringan merupakan identifikasi alamat yang unik, sehingga tidak diperbolehkan ada alamat yang sama. Yang B, kesalahan identifikasi wargroup. Wargroup merupakan kumpulan atau nama kelompok jaringan yang kita gunakan. Kesalahan service network. Yang D, kerusakan file program. Berikut beberapa kasus yang sering disebabkan oleh operasi networking. Tidak bisa login dalam jaringan. Tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar komputer neighborhood. Tidak bisa sharing file atau printer. Tidak bisa install network adapter. Komputer lain tidak dapat masuk ke komputer kita. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.